Bismillah, Alhamdulillah, Sallallahu ala Rasulillah. Pernah tidak kita merasa lelah padahal tubuh sedang diam? Ketika kita sedang duduk saja atau bahkan sedang sholat, tapi di dalam kepala rasanya ramai sekali. Ada satu bagian dari diri kita yang sangat dekat dan tidak pernah benar-benar berpisah dari kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, ia selalu menyertai. Itulah pikiran. Pikiran ini tidak pernah benar-benar berhenti. Tubuh bisa diam, tetapi pikiran tetap bekerja. Ia mengingat, merencanakan, menilai, membayangkan. Kadang kita sedang tidak memikirkan apa-apa, tetapi tiba-tiba ingatan lama muncul, atau ada kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Mengapa begitu? Karena memang itulah tugas pikiran. Ia diciptakan untuk menyaring informasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita simpan, apa yang kita takutkan, dan apa yang kita inginkan, semuanya lewat pikiran. Ia seperti sungai yang terus mengalir. Ketika ada rangsangan, arusnya deras. Ketika tidak ada rangsangan, ia tetap bergerak dari simpanan memori lama. Karena itulah, pikiran hampir tidak pernah benar-benar diam. Dalam tradisi para ulama, pikiran ini disebut lintasan. Ia datang lalu pergi, kadang membawa kebaikan, kadang membawa kelalaian. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menjelaskan, lintasan pikiran ini datang dari berbagai arah. Ada lintasan dari Allah dan malaikat yang mengajak pada kebaikan, memberi ketenangan, dan mendorong untuk lebih taat. Ada lintasan dari nafsu, berupa keinginan dunia, rasa malas, dan kecenderungan menunda ibadah. Ada lintasan dari setan, berupa was-was, ketakutan yang tidak jelas, dan angan-angan kosong. Dan ada lintasan dari dunia, berupa pengalaman, obrolan, media sosial, dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Maka wajar pikiran kita terasa penuh dan beragam. Masalahnya bukan karena pikiran bergerak, tetapi masalahnya adalah ketika kita tidak tahu bagaimana menempatkannya. Pikiran tidak suka kosong. Jika tidak diarahkan, ia akan menciptakan arah sendiri. Karena itu Islam tidak mengajarkan mematikan pikiran. Yang diajarkan adalah menundukkannya, agar pikiran menjadi pelayan hati, bukan tuannya. Pikiran itu seperti api, jika liar ia membakar, jika dijaga ia menerangi. Disinilah pentingnya memahami hubungan antara pikiran dan hati. Dalam Islam, hati adalah pusat kesadaran, tempat cahaya, tempat kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran hanyalah alat, namun ketika hati lelah, lalai, sibuk dengan urusan dunia, atau dipenuhi dosa-dosa kecil, pikiran ikut kacau, seperti kuda yang lepas kendali. Karena itu para ulama berkata, jika hati tenang, pikiran pun tenang. Jika hati kacau, pikiran pun ikut kacau. Kesalahan yang sering kita lakukan adalah mengira pikiran itu adalah diri kita. Padahal bukan. Pikiran hanyalah lintasan yang lewat, bukan yang menetap. Maka ketika pikiran buruk muncul, jangan panik. Itu bukan diri kita, itu hanyalah lintasan. Dan ini sangat terasa saat kita sholat. Banyak orang yang bertanya, kenapa ya pas sholat justru pikiran kemana-mana? Jawabannya sederhana. Sholat tidak menciptakan kebiasaan, tetapi sholat menyingkap kebiasaan itu. Jika di luar sholat pikiran dibiarkan mengembara, maka saat sholat ia akan mengembara juga. Setan tahu ia tidak bisa membatalkan sholat kita, maka yang ia lakukan adalah mengalihkan perhatian. Bukan agar sholat batal, tetapi agar sholat terasa kosong. Dan di sini kita sampai pada satu kunci penting. Kualitas sholat sangat dipengaruhi oleh bagaimana hati kita hidup di luar sholat.
Solat bukan ruang yang terpisah dari hidup. Ia adalah cermin keseharian kita. Kalau di luar solat hati sulit diarahkan, di dalam solat pun hati akan sulit tunduk. Maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana agar solatku khusyuk, tetapi juga bagaimana aku hidup di antara dua solat. Pertama, kita perlu meluruskan makna taat. Taat bukan berarti selalu sempurna, bukan berarti tidak pernah salah. Taat berarti ketika diarahkan, hati mau tunduk dan bergerak. Orang yang taat bukan orang yang tidak pernah lalai, tetapi orang yang tidak keras saat dipanggil kembali. Jika makna ini lurus, sholat tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai tempat kembali. Lalu bagaimana menjaga hati di luar sholat? Mulailah dari yang ringan. Biasakan mengingat Allah secara singkat tetapi sesering mungkin. Istighfar di sela-sela aktivitas, sholawat sambil berjalan, menyebut nama Allah ketika menunggu. Zikir-zikir kecil ini menjaga jarak hati agar tidak terlalu jauh. Karena hati yang jauh sulit untuk dipanggil kembali. Lalu jagalah hati dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang sering dianggap sepele, lisan yang dibiarkan tajam, pandangan yang tidak dijaga, pikiran yang gemar suudon, hati yang sibuk membandingkan diri. Dosa-dosa kecil yang terus-menerus membuat hati berat untuk tunduk. Tubuh bisa sholat, tetapi hati enggan patuh. Karena itu, latihlah taat dalam hal-hal kecil. Berhenti berbicara ketika sudah tidak bermanfaat, menahan komentar meski ingin, mengalah meski merasa benar, diam ketika emosi naik. Ini semua adalah latihan tunduk, dan sholat hanya mengumpulkan latihan-latihan kecil itu. Jadikan sholat sebagai poros hidup, bukan hidup di antara sholat, tetapi hidup menuju sholat. Biarkan aktivitas harian menghormati waktu sholat. Biarkan hati terbiasa berkata, sebentar lagi aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup menuju sholat akan lebih mudah taat saat berdiri di hadapannya. Dan satu hal yang sangat penting, jujur dengan hati sendiri. Tanyakan perlahan, aku melakukan ini untuk apa? Ini untuk Allah atau untuk dilihat manusia? Kejujuran ini membersihkan niat. Hati yang jujur lebih mudah tunduk. Akan ada hari sholat terasa ringan, akan ada hari sholat terasa berat. Itu bukan kegagalan, itu tanda kita sedang berproses. Yang Allah lihat bukan hanya sempurnanya khusyuk, tetapi usaha untuk hadir kembali. Setiap kali lalai, kembalilah. Setiap kali jatuh, bangkitlah. Itulah taat yang hidup. Jika di luar sholat kita belajar tunduk, maka di dalam sholat tunduk itu tinggal diperdalam lagi. Dan perlahan sholat tidak lagi sekedar gerakan, ia menjadi pertemuan antara Tuhan dan hambanya. Bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan diri.